Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Pajajaran. Tapi sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anak Agung Madiadi Pratnya Kirana. Saya Ibu Tu dari Agama Saputra. Saya Katulis Paul Bernardi. Yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat yang beribu kota Pakuan, sekarang menjadi Bogor. Pada masa jayanya, kerajaan yang berdiri pada tahun 923 Masehi ini adalah kerajaan yang kuat. Seperti kerajaan-kerajaan legendaris lainnya di Indonesia, kerajaan Pajajaran ini juga punya sejarah panjang, mulai dari terbentuknya kerajaan ini sampai keruntuhan dan peninggalan yang masih tersisa. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan ini dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran saat itu dalam keadaan tentram dan teratur. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sendiri mampu memimpin rakyat dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kebijakannya yang ia berlakukan saat itu adalah membebaskan penduduk dari 4 macam pajak. Ia pun juga berkomitmen dalam pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Khusus untuk yang terakhir, Sri Baduga Maharaja berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Tercatat, kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja. Kemudian ada pun pemimpin kerajaan Pajajaran dari masa ke masa. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi akhir dari kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, serta menjadi awal periode bagi kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi, tahta kerajaan ini lantas diteruskan oleh raja-raja lainnya. Nama semua raja tersebut sudah termaktub dalam naskah Babat Pajajaran, Cerita Waruga Guru, dan Carita Parahyangan. Masing-masing naskah tersebut mempunyai urutan nama raja yang berbeda-beda. Nah, selain Raja Srijaya Bupati, nama raja yang pernah memimpin di kerajaan Pajajaran yaitu yang pertama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah pada tahun 1482 Masehi sampai 1521 Masehi di daerah Pakuan. Kemudian ada Raja Surawisesa yang memerintah pada tahun 1521 Masehi sampai 1535 Masehi di Pakuan. Ada Ratu Dewata yang memerintah pada tahun 1535 Masehi sampai 1543 Masehi di Pakuan. Ratu Sakti periode pemerintahan 1543 Masehi sampai 1551 Masehi di Pakuan. Kemudian Ratu Nika Kendra yang memerintah pada tahun 1551 Masehi sampai 1567 Masehi yang kemudian meninggalkan Pakuan dikarenakan serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Yang terakhir, Raja Mulia yang memerintah pada tahun 1567 Masehi sampai 1579 Masehi di daerah Pandeglang. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangkas Riman Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang diketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy.
Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Prasasti Sanghyang Tapa. Yang kedua, Babad Pajajaran. Yang ketiga, Prasasti Kawali. Yang keempat, Carita Waruga Guru. Yang kelima, Tugu Perjanjian Portugis. Yang keenam, Cerita Parahyangan. Yang ketujuh, Prasasti Batu Tulis. Yang kedelapan, Taman Pemburuan. Demikian video presentasi dari kami. Apabila dalam video ini ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.